إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الزحمة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang kita terima yang tiada henti terus menerus, sehingga pada siang hari ini bersama-sama kita dapat melaksanakan kewajiban kita melaksanakan salat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan satu tema mengenai kedermawanan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa kewajiban kita berpuasa dimaksudkan agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini disebutkan kewajiban bagi mereka orang-orang yang beriman berpuasa, sebagaimana juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu agar menjadi orang-orang yang muttaqin. Dalam surat Ali Imran ayat 76 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu mencintai orang-orang yang muttaqin. Jadi sebenarnya kita berpuasa dalam rangka untuk mencapai, meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa rahmat Allah, ampunan Allah, dan lebih-lebih sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi, yaitu itqun minan nar. Dalam surat Al-A'raf ayat 75 Allah juga menyampaikan, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang muhsin. Orang muhsin ini tidak hanya baik untuk dirinya sendiri, tetapi mampu melakukan kebaikan yang bermanfaat untuk orang lain. Sebab kata dasar hasan, hasuna, yahsunu artinya baik, itu artinya baik untuk dirinya sendiri, soleh secara pribadi. Tetapi muhsinin adalah kalimat muta'addi yang kebaikannya itu akan berimbas kepada orang lain. Kalau begitu, sungguh amat berbahagia mereka orang-orang yang telah menjadi muhsinin, orang yang tidak hanya baik, soleh secara pribadi, tetapi juga mampu untuk memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah yang dimaksud dengan kebaikan itu? Dalam Tuhfatul Murid, Syekh Ibrahim Al-Baijuri menyampaikan, wa indana al-hasan ma hasanu syar
wal qabih ma qabbahu syar'. Menurut kami, kata beliau, baik itu adalah apa yang menurut syariat dianggap baik, sedangkan yang buruk adalah apa yang dianggap buruk oleh syariat. Karena itu maka parameter kebaikan harus senantiasa merujuk kepada syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin, dalam kesempatan ini saya juga ingin sampaikan satu hadis yang ditukil oleh Al-Imam Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din. Beliau menyampaikan satu hadis yang berbunyi, innallaha ta'ala ikhtara lakum al-islam dinan fa akrimuhu bi husnil khuluq was sakha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih untuk kalian semua agama Islam ini sebagai agama, maka muliakanlah Islam pertama dengan husnul khuluq, dengan akhlak yang baik, yang kedua kedermawanan. Fa innahu la yakmulu illa bihima, sebab Islam itu tidak akan bisa sempurna kecuali pemeluknya menunjukkan akhlak yang baik dan kedermawanan. Dalam konteks Ramadan barangkali sangat relevan bagi kita semua untuk bagaimana kedermawanan itu kita tunjukkan sebagai langkah untuk menjadi orang-orang yang muhsinin. Hadis lain riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas qala ja'ahu sallallahu alaihi wasallam rajulun fa'a'tahu ghanaman baina jabalain. Suatu saat baginda Nabi didatangi oleh seorang yang saat itu masih belum memeluk agama Islam, maka kemudian baginda Nabi memberikan kepadanya kambing yang sangat banyak, seolah-olah memenuhi 2 gunung. Begitu banyak jumlah yang diberikan oleh baginda Nabi kepada orang tersebut. Faraja'a ila qaumihi faqala ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an la yukhsha al-faqah. Kemudian orang ini ketika kembali kepada kaumnya, maka kemudian dia mengatakan, wahai kaumku, wahai orang-orang yang belum memeluk agama Islam, masuklah ke dalam agama Islam, sebab Muhammad telah memberikan kepadaku sebuah pemberian yang sangat banyak, dari banyaknya tidak akan khawatir untuk menjadi orang yang miskin. Ini menggambarkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban apa yang dia miliki untuk orang lain, tidak hanya sekedar menjadi saleh secara pribadi, tetapi berupaya untuk menjadi orang yang muhsinin. Kemudian dalam konteks Ramadan, dari Abdullah bin Abbas, satu riwayat yang cukup masyhur di kalangan kita, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah pada saat Ramadan menjadi pribadi yang sangat dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, terlebih pada saat Ramadan, hina yalqahu Jibril, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Maka setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didampingi oleh malaikat Jibril bertadarus mengkaji Al-Qur'an. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'alahu ahadun lam yarudda su'alahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Ramadan, apabila ada orang lain yang datang meminta bantuan, maka beliau tidak akan pernah menolak. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Dalam hadis lain disebutkan kedermawanan baginda Nabi
digambarkan karihil mursalah, seperti angin yang bertiup kencang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada bagian akhir dari khutbah ini saya ingin sampaikan tentang rumus bagaimana cara kita berbagi, kita bersedekah dan lain sebagainya. Dalam surat Al-Isra ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Hendaklah kalian memberikan kepada kepada kerabat yang paling dekat terlebih dahulu hak-hak mereka, kemudian baru kepada orang-orang yang miskin yang membutuhkan, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan yang membutuhkan, dan janganlah melakukan tabdzir, berlebih-lebihan. Ayat ini menunjukkan urutan atau tata cara bagaimana cara kita memberikan atau berbagi kepada orang lain, apakah itu zakat, infak, sedekah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunannya. Terlebih dahulu kita mulai dari kerabat kita yang paling dekat. Dalam konsep berkeluarga, maka istri dan anak-anak yang menjadi tanggungan kita adalah orang yang pertama kali berhak mendapatkan belanja, mendapatkan pemberian yang kita punya. Baru setelah itu kepada orang-orang fakir miskin di sekitar kita, dimulai dari yang paling dekat, dimulai dari yang paling membutuhkan, baru kemudian ibnu sabil dan yang lain-lain. Kemudian rumus yang kedua adalah wabda biman ta'ul. Mulailah ketika kita ingin memberi sesuatu, ketika kita ingin berbagi kepada orang lain, maka kata Nabi, wabda biman ta'ul. Mulailah dari orang yang menjadi tanggungan kita, keluarga kita, min walidayhi, kedua orang tua kita, wa auladihi, anak-anak kita, wa zaujatihi, dan istri kita, wa man yaludu bihim, orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Wa khairus sadaqah ma kana min zahri ghinan wa an fadlin. Sebaik-baik sedekah yang kita keluarkan adalah sedekah yang berasal dari apa yang kita punya dan apa yang berlebih dari kita. Ammal qalil fayaj'aluhu fi man ya'ul. Kalau apa yang kita punya sedikit, maka dahulukanlah keluarga kita, orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Fa in fadula tasaddaq 'anil ba'idin. Dan apabila masih berlebih, maka baru kemudian orang lain yang lebih jauh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kesimpulannya adalah mari kita berlomba-lomba menjadikan diri kita hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang mampu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan mencontoh sedapat mungkin pribadi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam soal kedermawanan. Tentu dermawan dalam konteks ini bukanlah menghambur-hamburkan apa yang kita miliki, tetapi sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran dan sunnah beliau, bahwa kita harus memberikan prioritas orang-orang yang berhak mendapatkan prioritas kita, keluarga, istri, anak-anak, tetangga yang dekat, baru kemudian tetangga yang jauh. Demikianlah Islam mengatur bagaimana cara kita berbagi kepada orang lain. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang muttaqin, menjadi pribadi yang muhsinin. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه الغفور الرحيم. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang sangat baik sekali lagi kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, bulan mulia, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat. Mudah-mudahan kita sanggup melaksanakan puasa dengan sempurna, sanggup menjadi pribadi yang muttaqin, pribadi yang muhsinin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat ya mujibat da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفعنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا ولا تدرب بها وجوهنا يا إلهنا يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.